Ada peringatan hari besar baru nih, Hari Kewirausahaan Nasional. Lah, buat apa ya? Presiden Joko Widodo baru aja netepin tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Ini merupakan kado spesial dari Jokowi buat para pengusaha muda Indonesia yang tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dan penetapan ini pas banget diumumkan di acara HUT ke-52 IHIPMI. Dan sebagai kado ulang tahun Hari Kewirausahaan Nasional, dalam bentuk kepres. So, apa sih maksud dan pentingnya Hari Kewirausahaan Nasional? Jadi gue mau garis bawahi dulu satu hal. Menurut gue ini tuh bukan sekedar tanggal di kalender aja bro. Ini simbol dukungan penuh pemerintah buat kita-kita yang punya jiwa entrepreneur. Dengan adanya Hari Kewirausahaan, Presiden Jokowi pengen kita semua sadar kalau kewirausahaan itu penting banget buat masa depan ekonomi Indonesia. Secara psikologis pun, Presiden secara nggak langsung mengapresiasi peran para wirausaha dalam upaya menumbuhkan perekonomian nasional ke tahap yang lebih baik lagi. Dan kenapa di acara HUT ke-52 HIPMI? Ya karena disinilah tempat ngumpul semua pengusaha muda top Indonesia yang tentunya bakal menjadi motor baru untuk inovasi sektor perekonomian di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, Pak Jokowi ngajak HIPMI untuk manfaatin fokus sama bonus demografi. Karena banyak anak muda produktif di Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan emas untuk ngebawa Indonesia jadi negara yang lebih maju dan sejahtera di tahun 2045. Nggak cuma maju dari segi teknologi, tapi juga dari sisi perekonomian yang berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan itu nggak cuma mikirin profit doang, tapi juga peduli sama lingkungan dan sosial. Dengan adanya Hari Kewirausahaan Nasional ini, harapannya kita semua bisa naikin semangat untuk mulai atau ngembangin bisnis, entah itu bisnis kecil atau startup yang kekinian. Dan ingat, selalu pikirin gimana caranya biar bisnis kita juga ngasih dampak positif untuk lingkungan dan masyarakat. Pertumbuhan jumlah wirausaha tiap tahun terus naik dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jokowi. Jumlah wirausaha di Indonesia tuh meningkat drastis. Dari data yang ada, per Februari 2024, jumlah wirausaha pemula aja udah mencapai sekitar 56,56 juta orang. Buset, banyak kan? Ini artinya makin banyak orang yang berani terjun ke dunia bisnis dan jadi bos buat diri mereka sendiri karena berani untuk memulai bisnis mereka sendiri. Kalau tadi kita udah bahas soal data wirausaha selama 10 tahun, kita bakalan bahas nih soal hubungan antara ditetapkannya Hari Kewirausahaan Nasional dengan wirausaha lokal. Jadi menurut gue, Hari Kewirausahaan dengan wirausaha lokal dengan keberlanjutan ekonomi nasional tuh kaitannya erat banget. Kita ambil contoh deh, di negara yang udah punya Hari Kewirausahaan duluan, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Dua negara ini punya Hari Kewirausahaan yang banyak sekali manfaat positifnya. Yang pertama, ini bisa meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait pentingnya wirausaha dalam pertumbuhan ekonomi, menyediakan platform diskusi menjadi salah satu caranya. Kemudian yang kedua, soal networking opportunities. Biasanya penetapan hari besar akan ada acara atau seremoni untuk memperingatinya. Dalam acara ini, banyak melibatkan wirausahawan yang oke dan gak menutup kemungkinan anak muda yang lagi merintis usaha bakalan punya mentor nih dari acara-acara kayak gini. Kemudian yang terakhir, soal investment and funding. Perayaan ini secara nggak langsung dapat menarik investor yang lagi cari peluang baru dan bakalan nimbulin inisiatif pemerintah untuk ngasih pendanaan kepada UMKM setempat. Nah, itu tadi soal adanya dampak Hari Kewirausahaan sama keberlanjutan ekonomi nasional. Tapi kalau di Indonesia sendiri, wirausaha lokalnya udah ngarah bangun keberlanjutan ekonomi belum ya? Pengusaha lokal Indonesia tentunya punya peran yang signifikan buat keberlanjutan ekonomi nasional. Pengusaha lokal Indonesia punya peran penting banget buat ekonomi nasional yang berkelanjutan. Contohnya, di Sulawesi Utara mereka mengubah konsep penangkapan ikan yang tradisional menjadi bisnis sektor wisata yang berkelanjutan. Berkat itu, bisnis ini menjadi pemenang kategori pemasaran digital pada Top 50 Village Tourism Award Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Kemudian, pengusaha lokal sudah mulai mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs ini penting banget karena sekarang banyak yang concern sama perubahan iklim dan SDGs jadi salah satu solusinya. Yang terakhir,
model bisnis inklusif yang melibatkan komunitas lokal hingga dapat berpartisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Nah, goalsnya apa? Ya, keberlanjutan ekonomi nasional. Kita harapkan dengan adanya Hari Kewirausahaan Nasional ini, masyarakat bisa makin semangat buat mulai atau ngembangin bisnis yang berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat Indonesia. Ini saatnya kita tunjukin kalau anak muda Indonesia nggak kalah keren sama pengusaha di negara lain. Coba mulai dari sekarang, rancang bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, karena selain jadi peluang buat kita sendiri, ini juga jadi cara buat bantu negara kita lebih maju dan sejahtera. Apalagi kita menjanjikan sebuah lapangan pekerjaan buat orang lain. Apalagi sektor industri yang menjanjikan di tahun 2025 hingga 2030 bermunculan. Salah satunya teknologi hijau dan energi terbarukan. Apa itu? Detailnya ada di next episode. Oke, langsung aja. Menurut kalian gimana? Komenlah di bawah.